Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Umi yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Umurnya berapa? Perkenalkan, ibu, nama saya Anita, umur saya 28 tahun. Oke. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu atau ada keluhan? Ini ibu, saya ingin merencanakan kehamilan. Oke. Apakah suaminya ikut Bu? Tidak ibu, suami saya lagi dinas di luar kota 3 hari. Baik, tidak apa-apa. Nanti bisa disampaikan kembali kepada suaminya ya Bu ya. Sebelumnya saya periksa tekanan darahnya terlebih dahulu ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Baik, untuk tekanan darahnya normal ya Bu ya. Ini 115/64. Oke. Monggo Ibu timbang dulu Bu. Beratnya 50,8 ya Bu ya. Ininya dan kesini. Mohon maaf ya Bu. 158. Oke, tutup lagi Bu. Baik Ibu, tadi untuk tekanan darah, berat badan, tinggi badan semuanya dalam batas normal ya Bu ya. Tadi Ibu ingin konsultasi program hamil ya Bu ya. Saya tanya-tanya terlebih dahulu ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah hamil Bu? Sudah pernah Bu. Anaknya sekarang berapa Bu? Anak saya baru 1 Bu, usianya 4 tahun. Oke. Sebelumnya apakah pernah mengalami keguguran? Tidak pernah Bu. Tidak pernah ya Bu ya. Kontrasepsi yang pernah Ibu pakai sebelum ini menggunakan apa ya Bu ya? Sebelumnya saya menggunakan KB jenis pil Bu. Oke. Sudah berapa lama Ibu menggunakan KB pil tersebut? Sudah 3 tahun Bu. 3 tahun ya. Terakhir menggunakan KB pil tersebut kapan Bu? Terakhir 2 minggu yang lalu Bu. 2 minggu yang lalu ya. Menstruasinya apakah teratur? Teratur Bu. Teratur ya Bu. Apakah Ibu punya riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes, terus jantung atau anemia? Tidak Bu. Tidak ada ya Bu ya. Ibu apakah sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu? Tidak Bu, tidak pernah. Tidak ya. Ibu merokok atau sering terpapar asap rokok Bu? Tidak juga Bu. Tidak ya. Suami Ibu merokok atau mengonsumsi alkohol? Tidak Bu, suami saya tidak mengkonsumsi alkohol dan tidak merokok juga. Oke. Terus pada pola makan Ibu sehari-hari, apakah Ibu rutin mengonsumsi buah, sayur, lauk yang berprotein? Saya jarang mengkonsumsi buah Bu. Jarang ya Bu ya. Rutin berolahraga nggak Bu? Jarang juga Bu. Jarang. Suami dan Ibu apakah tinggal satu rumah? Iya Bu, serumah Bu. Serumah ya. Nah, mohon maaf Ibu,
dalam 1 minggu ini biasanya ibu dan suami melakukan hubungan seksual berapa kali, Bu? Biasanya seminggu itu 2 sampai 3 kali, Bu. 2 sampai 3 kali ya, Bu ya. Nah, selama berhubungan tersebut, apakah ibu dan suami menggunakan alat kontrasepsi atau metode yang mencegah kehamilan? Tidak, Bu. Setelah saya lepas dari KB pil itu belum menggunakan kontrasepsi lagi. Oke. Nah, sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum hamil? Belum, Bu. Belum tahu. Nah, berdasarkan hasil pengkajian dan pemeriksaan tadi, kondisi ibu dalam batas normal ya, Bu ya, dan sedang mempersiapkan kehamilan setelah berhenti menggunakan KB jenis pil. Nah, sebelum merencanakan kehamilan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar nantinya ibu dan janinnya sehat ya, Bu ya. Apa aja ya, Bu, yang perlu disiapkan? Jadi gini, Bu, persiapan sebelum kehamilan ini disebut prakonsepsi, yang mana prakonsepsi ini adalah upaya untuk mempersiapkan kesehatan sebelum kehamilan agar ibu dan calon bayinya nantinya sehat. Nah, oleh karena itu ibu perlu memperhatikan pola makan, pola aktivitas, pola olahraga, gizi, serta mengonsumsi vitamin yang dianjurkan dikonsumsi saat hamil. Begitu ya, Bu ya? Oke, Bu. Dari anamnesa tadi, ibu jarang makan buah-buahan ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke, sebaiknya mulai saat ini ibu perlu mengonsumsi buah, sayur, kemudian makanan yang tinggi protein seperti ayam, telur, terus daging, tempe, tahu. Gitu ya, Bu ya? Baik, Bu, nanti saya coba perbaiki ya, Bu ya, untuk pola makannya. Oke. Selain itu, ibu juga perlu melakukan olahraga yang teratur seperti bersepeda, bisa jalan kaki, bisa juga senam ringan. Nah, dalam sehari itu ibu bisa melakukan 30 menit dalam sehari. Oke. Kemudian ibu juga perlu menjaga berat badan yang ideal. Tadi berat badan dan tinggi badannya sudah ideal ya, Bu ya. Terus selain itu ibu perlu mengonsumsi vitamin. Vitaminnya seperti asam folat dan tablet tambah darah. Jadi tadi manfaatnya apa aja ya, Bu ya, dari yang udah Ibu sebutin, asam folat sama Tablet. Iya. Jadi asam folat itu bermanfaat untuk mencegah kecacatan janin atau kelainan bawaan. Kemudian bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan janin. Sedangkan pada tablet tambah darah ini untuk mencegah anemia. Karena nantinya sebelum hamil sama hamil itu akan berbeda. Kita akan melalui proses pengenceran darah. Jadi ibu hamil itu perlu banyak zat besi atau sel darah merah. Nah, untuk meningkatkan peluang kehamilan, ibu juga perlu mengetahui masa subur, Bu. Jadi bagaimana ya, Bu ya, cara mengetahui siklus masa suburnya itu? Nah, karena siklus menstruasi ibu teratur, masa subur biasanya terjadi pada hari ke-11 sampai hari ke-17, di mana itu dihitung dari hari pertama menstruasi. Nah, pada masa tersebut, ibu dan suami sebaiknya melakukan hubungan secara teratur ya, Bu ya, untuk meningkatkan peluang terjadinya kehamilan. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, coba ibu sebutkan kembali apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum hamil. Jadi tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Bidana ya, Bu ya, tadi itu seingat saya itu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, terus juga diperbanyak mengkonsumsi sayuran sama buah, terus juga olahraganya yang teratur, terus juga mengkonsumsi vitamin sama tadi yang mengetahui masa subur itu sendiri ya, Bu. Betul sekali, Bu.
Nah, dari yang saya sampaikan tadi, sampai sekarang ada yang perlu ditanyakan, Bu? Belum, Bu. Belum ada ya, Bu ya. Baik, setelah ini Ibu bisa ke bagian farmasi untuk mengambil vitaminnya ya, Bu ya. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Semoga program kehamilannya berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya melakukan dokumentasi yang diberikan kepada klien.